Halo semuanya. Kembali lagi di sesi Tanya Coach, masih bersama saya Vincent Lika. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi setelah beberapa hari yang lalu saya memposting link NGL di story Instagram saya supaya teman-teman bisa memberikan pertanyaan seputar psikologi, perilaku, dan manusia dan kehidupan. Ternyata banyak juga pertanyaan yang masuk. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya. Dan kalau ada teman-teman yang masih punya pertanyaan dan belum bertanya, silahkan bisa mengunjungi profil Instagram saya dan di highlight Ask Me, bisa meninggalkan pertanyaannya di situ. Kalau misalnya jawaban-jawaban dari video ini ternyata juga kurang mewakili ataupun ternyata bukan itu jawaban yang diinginkan, maka bisa juga kembali menanyakan dengan secara lebih detail dan lebih lengkap di Instagram saya ya, di link NGL yang tersedia. Oke, jadi hari ini kita akan mulai menjawab dari pertanyaan yang pertama yang masuk. Dan pertanyaan pertama itu sudah terbagi menjadi 3 pertanyaan dari satu orang. Pertanyaannya adalah, mengapa ada manusia yang selaras dengan alam? Kenapa ada manusia yang selaras dengan alam? Sebenarnya kalau kita mendengar istilah selaras dengan alam, definisi yang muncul di kepala kita itu juga berbeda-beda. Karena kalau saya nganggap, selaras dengan alam itu artinya kita itu hidup itu tidak boleh merusak alam sama sekali. Mungkin kita hidupnya di alam terbuka, kita hidupnya di hutan, ataupun di dalam gua, di atas gunung, dan sebagainya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kehidupan kita yang sekarang, misalnya kita bekerja, cari uang, penuh dengan upaya dan usaha, penuh dengan kompetisi, apakah kehidupan yang seperti ini tidak selaras dengan alam? Nah, ini tentu definisi dari kita masing-masing ya. Jadi itu kembali lagi tinggal kita aja yang mau menentukan bagaimana kita mau hidup dan apakah kita menganggap bahwa kehidupan kita sudah selaras dengan alam. Kalau ngomong soal definisi, bahkan saya sampai buka di Google dan mencoba mencari apa sih sebenarnya kehidupan yang selaras dengan alam dan bagaimana caranya. Mungkin definisinya memang berbeda-beda dan jaranglah orang menggunakan istilah ini, bagaimana kita hidup selaras dengan alam. Ya, hidup normal-normal aja, yang penting kita tidak merugikan dan juga merusak lingkungan dan juga makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kita lanjut ya, ke pertanyaan berikutnya adalah bagaimana energi orang lain bisa mempengaruhi orang lainnya. Nah, ini memang sebuah kenyataan. Misalnya kalau kita deket-deket sama orang yang komplain melulu, nah nanti itu lama-lama kita juga akan energinya kerasanya jadi negatif. Jadi pengen komplain, jadi pengen marah-marah, jadi apapun juga nggak seneng, dan sebagainya. Dan kebalikannya, misalnya nih, kalau kita suatu hari lagi bad mood, lagi sedih, kemudian kita ketemu dengan teman kita yang happy banget, positif banget, terus kita ngobrol sama dia banyak bercanda, banyak ketawa, banyak memberikan ekspresi muka yang happy, yang cheerful. Tanpa kita sadari, setelah sekian waktu, mood kita juga akan membaik. Ya, jadi kesedihan kita juga akan berkurang dan kita akan perlahan-lahan terpengaruhi juga jadi ngerasa sedikit lebih cheerful, lebih ceria gitu. Nah, ini memang terjadi dan tanpa kita sadari biasanya. Terus apa sih yang sebenarnya terjadi di balik dari saling mempengaruhi ini dan gimana caranya? Kita akan coba tarik dulu dari ketika masa zaman batu ya, ketika manusia masih hidup berburu, hidup berpindah-pindah. Nah, dari situ saja kita sudah tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu hidupnya berkoloni. Jadi manusia itu nggak sama kayak binatang lain, misalnya serigala yang memang hidupnya itu adalah soliter. Biasanya itu sendirian atau cuman berdua dengan pasangannya. Nah, manusia itu lebih kayak ikan atau burung atau singa ya. Jadi kemana-mana itu biasanya akan dengan kelompoknya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa secara alami manusia ini adalah makhluk sosial. Nah, terus kalau ditanya lagi, terus emangnya kenapa manusia itu menjadi makhluk sosial? Kenapa nggak soliter aja? Ya, sebenarnya juga nggak ada penjelasan yang pasti. Cuman manusia itu menjadi makhluk sosial, makhluk koloni itu untuk bertahan hidup. Jadi kalau misalnya manusia tidak berkumpul dan bekerja sama dengan manusia-manusia lainnya, mungkin manusia juga udah punah duluan gitu. Jadi ini adalah insting dari seorang manusia untuk bisa bertahan hidup hingga sampai sekarang.
kalau secara saintis, secara psikologi itu tidak dibahas terlalu jelas kenapa energi seseorang itu dapat dipengaruhi oleh energi orang lain. Jadi nggak ada penjelasan yang sangat-sangat mendetail dan jelas. Cuman kalau mau membicarakan teori yang paling dekat yang sudah terbukti, itu mungkin adalah tentang mirror neuron. Itu adalah ketika kita melakukan sesuatu. Misalnya nih, ketika kita mengambil benda, ya, kita mengambil benda menggunakan tangan kita. Ketika kita melakukan hal itu sendiri dan ketika kita melihat orang lain melakukan hal yang sama, mengambil sebuah benda yang sama, katanya ada sebuah sel di otak yang menyala dan itu sama ketika kita melakukan sendiri ataupun ketika kita mengamati orang lain melakukan hal yang sama. Artinya adalah otak itu kan ada banyak bagian ya, dan tiap-tiap bagian itu ternyata punya fungsinya masing-masing. Contohnya misalnya kalau kita marah, bagian otak yang mana yang menyala. Nah, jadi mungkin bagian otak itu memang fungsinya adalah untuk mengatur dan mengelola ketika manusianya itu lagi merasa marah. Begitu juga dengan perasaan-perasaan dan pemikiran-pemikiran yang lain. Ketika manusia lagi bermimpi, ketika manusia lagi sedih, lagi tertawa, lagi mengingat-ingat. Nah, itu semua ada bagian-bagiannya masing-masing. Dan dia itu kalau di bawah scan, fMRI gitu, itu menyala. Kalau di dunia saintis itu dia kayak nembakin sinyal gitu, menyala. Dan itu artinya bahwa bagian otak itu sedang bekerja. Nah, kembali lagi ke mirror neuron ini. Jadi ada sebuah bagian otak, sebuah sel otak yang nyala itu sama ketika kita melakukan suatu hal ataupun melihat orang lain sedang melakukan hal itu. Dan penelitian ini dilakukan di Italia tahun 1992 itu menggunakan seekor monyet sebagai objeknya. Jadi ketika monyet itu makan pisang dan melihat orang lain atau monyet lain juga lagi makan pisang, itu ternyata bagian otak yang bekerja itu sama, yang menyala itu sama, yaitu yang dinamakan mirror neuron ini. Nah, terus apa dong hubungannya? Jadi hubungannya itu adalah ketika kita melihat orang lain di sekitar kita itu, misal dia lagi sedih, dia lagi nangis, mirror neuron ini juga akan nyala dan membuat kita seolah-olah juga sedang merasakan kesedihan yang dia rasakan. Dan itulah yang kita sebut dengan empati. Ketika kita bisa memahami perasaan orang lain. Dan yaitu secara saintis cuma bisa dijelaskan seperti itu, bahwa ada sebuah neuron, sebuah sel yang ternyata bekerjanya sama antara kita melihat orang lain atau ketika kita melakukan sendiri. Ya, jadi dari situlah muncul banyak istilah-istilah lain seperti contoh misalnya emotion contagion, maksudnya emosi yang menular. Kemudian ada automatic mimicry, maksudnya orang-orang itu biasanya akan memimik atau meniru gerakan atau ekspresi orang lain di sekitar dia itu tanpa disadari secara otomatis. Jadi kalau yang tadi emotion contagion itu adalah emosinya itu menular. Contoh misalnya gini deh, kalau misalnya kita lagi nonton konser, misalnya kita lagi sedih, terus kita nonton konser gitu kan, mungkin kita nggak tahu artisnya siapa, bandnya siapa, itu kita nggak tahu. Tapi ketika semua pada happy, pada teriak-teriak, pada nyanyi-nyanyi semua, itu ternyata menular gitu, emosinya itu menular, dan kita juga di situ nggak mungkin kita bisa sedih sendirian, itu sulit gitu. Itu yang dinamakan dengan emotion contagion. Dan juga ada istilah lain yaitu empati, ketika kita bisa rasanya itu mengerti, memahami, dan bahkan merasakan perasaan yang orang lain sedang merasakan. Orang sedih, kita juga merasa sedih. Nah, itu contohnya empati. Nah, itu semua adalah turunan dari mirror neuron ini sebenarnya intinya. Ya, kalau secara saintis itu cuma bisa dijelaskan paling dekat adalah melalui mirror neuron ini. Kalau dari sisi perilaku atau behavior manusia, kenapa sih manusia itu kok bisa terpengaruh oleh energi orang lain? Orang lain ngelakuin apa, dia juga ngelakuin apa. Orang lain merasa apa, dia juga merasa apa. Itu kenapa? Nah, sebenarnya itu juga bisa dijelaskan dari motivasi manusia. Jadi motivasi manusia itu secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah untuk menuju apa yang dia inginkan. Istilahnya itu adalah towards apa yang dia inginkan. Atau yang kedua, motivasinya itu adalah away, menjauhi dari rasa sakit. Ya, jadi manusia itu bergerak atau melakukan apapun yang ada dalam hidupnya itu
motivasinya hanya ada dua secara garis besar. Dia ingin menuju mendapatkan sesuatu atau dia menjauhi dari suatu perasaan yang tidak dia inginkan. Contoh misalnya gini, kalau misalnya saya lapar nih, terus saya pengen memuaskan rasa lapar saya. Nah, hal inilah yang mendorong saya untuk beranjak dari sofa saya, berdiri, terus jalan ke kulkas, ngambil makanan, terus saya makan. Jadi karena saya ada keinginan yang ingin saya tuju, nah itu menjadi motivasi saya untuk beranjak dari ranjang misalnya. Nah, kalau yang away, yang menjauhi rasa sakit, itu contohnya misalnya kita ngerjain tugas. Misalnya bagi yang masih sekolah nih, kita ngerjain tugas, walaupun kita nggak suka pelajarannya dan kita nggak suka ngerjain tugas, tapi kita tetap ngerjain. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngerjain, kita tahu konsekuensinya besok nilai kita bisa terpengaruh, nilai kita bisa jelek, ranking kita bisa turun, dan kita bisa kena marah orang tua kita. Atau mungkin kita bisa merasa malu di depan teman-teman kita. Nah, ini adalah rasa sakit yang ingin kita jauhi, makanya itu memotivasi kita untuk mengerjakan tugas. Nah, terus apa dong hubungannya dengan energi antar manusia yang saling mempengaruhi ini? Jadi hubungannya ini sebenarnya sangat kuat. Terkadang orang-orang itu mengikuti perasaan atau perilaku orang lain itu karena memang ada motivasi yang ingin dicapai. Contoh misalnya, saya ingin berteman, ingin memperluas network saya, memperluas pergaulan saya. Kemudian nih calon teman baru saya ini ternyata dia curhat, dia lagi sedih dan sebagainya. Tentu secara otomatis saya akan menunjukkan empati saya dong ya. Saya akan mendengarkan dia. Kemudian kalau dia sedih, saya juga akan menunjukkan ekspresi sedih. Mau tidak mau saya terpengaruhi oleh energi dia. Tapi sebenarnya kalau dari sisi perilaku manusia, yang memotivasi saya adalah ya mungkin saya ingin menuju bahwa saya ingin berteman dengan dia, saya ingin menambah teman gitu. Jadi memang ada faktor motivasi manusia ini yang membuat kita terpengaruhi oleh energi atau emosi dari orang lain. Contohnya lagi adalah misalnya mungkin teman-teman sering dengar istilah zaman sekarang yaitu FOMO ya, atau fear of missing out. Nah, fear of missing out ini adalah contoh yang sangat sempurna bahwa kita itu ikut-ikut sama energi atau perilaku atau emosi orang-orang di sekitar kita untuk menjauhi rasa sakit. Misalnya nih, teman-teman kita, circle kita itu suka nonton drama Korea misalnya ya. Nah, itu circle orang-orang terdekat kita. Nah, kita itu sebenarnya nggak suka. Cuman kalau kita nggak suka, maka dalam circle itu cuman kita sendiri yang kalau lagi ngobrol itu nggak nyambung, karena mereka semua ngobrolin hal yang sama. Nah, kemudian akan muncul bahwa kalau saya nggak nyambung, saya akan suatu saat dijauhi, saya akan dikucilkan. Nah, fear of missing out ini muncul dan akhirnya membuat kita ikut-ikutan, seolah-olah kita terpengaruhi oleh teman-teman. Mereka nonton drama Korea, kita juga ikutan nonton drama Korea. Nah, ini yang bisa dijelaskan bahwa oh, ternyata energi orang itu ternyata bisa mempengaruhi diri kita juga, energi kita. Padahal sebenarnya kita itu cuman away from pain. Kita itu nggak pengen ketinggalan, nggak pengen jadi aneh sendiri dan sebagainya. Kira-kira seperti itu jawabannya ya. Nah, pertanyaan yang ketiga dari orang yang sama, ini cukup menarik nih karena banyak istilah baru ya. Jadi mengapa seorang empath bisa bertemu dengan orang NPD dan toxic? Jadi pertama-tama saya coba jelaskan dulu apa sih empath dan NPD dan toxic itu. Pertama, empath itu adalah istilah yang sebenarnya sering dipakai tapi itu bukan istilah resmi ya dalam dunia saintis. Empath itu secara simpelnya adalah orang yang empatinya itu terlalu tinggi. Artinya dia itu mengerti, memahami, merasakan emosi orang lain, tapi terkadang kelewatan sampai akhirnya dia tidak bisa memahami atau merasakan emosi dia sendiri. Gitu, jadi empatinya itu terlalu tinggi, terlalu banyak memberi ke orang lain. Itu empath. Nah, kemudian kalau NPD itu adalah Narcissistic Personality Disorder. Artinya adalah orang narsis ya. Orang narsis itu menganggap diri dia itu sangat-sangat penting. Kalau ngobrol, kalau berteman itu semua adalah tentang diri dia. Dan orang-orang seperti ini biasanya sulit untuk bisa mencoba melihat dari sudut pandang orang lain, mencoba memahami kepentingan orang lain, karena semua adalah tentang dirinya sendiri. Nah, itu NPD. Dan itu memang termasuk menjadi salah satu penyakit kelainan mental di
dunia psikologi. Dan toksik, kalau toksik itu juga istilah yang baru, istilah yang belum resmi. Ya kita tahu lah, mungkin orang-orang toksik itu adalah orang-orang yang kadang suka menjudge orang lain, suka memojokkan, suka membuli dan sebagainya. Pokoknya intinya adalah perilakunya itu menjatuhkan dan merugikan orang lain. Dan biasanya orang-orang toksik ini itu adalah orang-orang yang hubungannya sangat dekat dengan kita, makanya menjadi masalah gitu ya. Kalau misalnya orang toksiknya itu ternyata hubungannya nggak terlalu dekat, kayak cuman teman biasa, ya gampang aja, makanya tinggal kita jauhin aja. Sebenarnya gampang. Yang jadi masalah itu adalah kalau orang toksik ini adalah orang-orang yang sangat-sangat dekat dengan kita. Mau kita jauhin juga serba salah gitu. Kalau mau kita deketin dianya toksik, mau kita jauhin dia itu ternyata hubungannya sangat dekat dengan kita. Nah, itu ya kira-kira definisinya. Terus pertanyaannya, mengapa seorang empath bisa bertemu dengan orang NPD dan toksik? Ya bisa aja sih. Kenapa enggak gitu kan, bisa-bisa aja. Dan ini banyak sekali terjadi. Kalau menurut saya lihat kenapa bisa seperti itu, karena seorang empath itu memang kombinasinya itu cocok banget ketemu orang yang NPD atau orang yang toksik. Karena yang satu, empath itu suka memberi, suka mendengarkan, suka memberikan empati, memahami perasaan orang lain, curhatan orang lain, itu empath. Ketemu dengan NPD yang selalu ngomongin dirinya sendiri, selalu narsis, selalu semua tentang dirinya sendiri, ya udah cocok. Yang satu memberi, yang satu menerima. Itu udah cocok banget. Makanya kadang kita sering bertemu, misalnya dalam pertemanan, biasanya ada kombinasi seperti ini. Satu yang selalu memberi, yang benar-benar istilahnya adalah people pleaser gitu ya. Gak bisa nolak, gak bisa say no, terus kayak memahami terus, memaklumi terus. Dan satunya adalah yang NPD, yang semua adalah tentang dirinya sendiri dan dia gak peduli dengan orang lain. Nah ini cocok banget biasanya. Cocok tapi gak sehat hubungan seperti ini. Nah jadi kalau dalam pasangan ya, hubungan yang toksik itu biasanya juga gitu. Salah satunya mungkin karena saking cintanya, jadi dia rela berkorban, seolah-olah seperti empath gitu ya. Benar-benar semua adalah demi pasangannya ini. Nah sedangkan pasangannya ini kalau nggak NPD ya toksik gitu. Jadi merugikan, terus egois, mementingkan dirinya sendiri. Nah tapi entah kenapa anehnya kombinasi seperti ini yang biasanya malah jadinya cocok gitu. Tapi ya kalau misalnya kita terjebak dalam hubungan seperti ini, atau kita kenal orang-orang terdekat kita yang punya hubungan seperti ini, ya boleh kita nasihati untuk segera mengakhirinya ya. Jadi hubungan yang toksik itu tidak baik dan bisa merugikan diri kita dan juga pasangan kita atau orang lain dalam hubungan tersebut. Jadi kenapa orang empath bisa ketemu dengan orang NPD dan toksik? Ya bisa-bisa aja sih jawabannya, karena mereka justru akan saling tarik-menarik. Kira-kira seperti itu jawabannya. Kalau misalnya kamu masih punya pertanyaan yang belum ditanyakan, atau kamu merasa jawaban ini masih belum jelas dan tidak sesuai dengan pertanyaan yang kamu ingin tanyakan, maka silahkan tinggalkan pertanyaan kamu di profil Instagram saya, di salah satu highlight yang judulnya adalah Ask Me. Di situ ada link NGL dan silahkan tinggalkan pertanyaan kamu di situ, dan akan segera kita jawab melalui video YouTube berikutnya. Kalau kamu suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan kita ketemu di video berikutnya.